Kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya adalah Sylvester. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang perkembangan ijazah Jokowi ini ataupun tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwasanya netizen mengatakan di sini bahwasanya ijazah nggak mau diperiksa sudah divonis atau ijazah palsu. Ya, jadi ada orang yang pakai ijazah palsu dibiarkan bahkan dilindungi. Gimana Anda masih mau diam di Indonesia? Ya, jelas teman-teman. Kita sebagai warga Indonesia jelas tidak mau diam tentang hal ini ya teman-teman. Karena misalnya kan Pak Jokowi ini memakai ijazah palsu tetapi dibiarkan saja. Ya, jadi kita sebagai warga Indonesia tidak bisa tidak tinggal diam ya. Kita harus
menelusuri apakah ijazah Jokowi itu asli ataupun palsu, ya. Apabila asli, maka yang menyebarkan fitnah ini pasti akan diseret juga ke penjara. Tetapi apabila itu palsu, maka Jokowi ataupun para termul ataupun oknum-oknumnya akan juga diseretkan ke penjara ataupun diadili di persidangan. Nah, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini untuk DR Roy Suryo dan DR Tifa dan Rismon Taufik berjuang terus pantang mundur demi kejujuran, demi kebenaran, demi perbaikan institusi pendidikan UGM. Ya, mereka sangat mengharapkan kepada Pak Roy Suryo ataupun Bu Tifa ataupun Rismon, ya, semoga bisa tidak pantang mundur demi memperjuangkan negara kita ini supaya bisa diperbaiki nama pendidikan UGM tersebut, karena Ibu Ova Emilia telah menghancurkan nama sekolah UGM, ya teman-teman, karena telah membela suatu kebohongan Pak Jokowi ini dengan memalsukan ijazah dan mengatakan ijazah Jokowi itu adalah lulusan dari sekolah UGM. Tapi ternyata bukan sekolah UGM Pak Jokowi ini, namun itu hanya rekayasa ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, semoga para pelaku ini ataupun para pembohong ini semoga segera diseretkan ataupun segera diadili di persidangan. Ya, bagaimanapun caranya kita harus memaksa mereka, ya, karena mereka telah membohongi para rakyat tersebut. Nah, jadi teman-teman, setuju Peradi harus bertanggung jawab serta termulainya, ya, rakyat yang sudah mengadili Jokowi dengan hukum rimba. Kalau tidak mau diperiksa ijazah Jokowi secara dipendem, maka jebloskan Jokowi dan termul karena buat resah masyarakat, bikin resah. Ya, kalau Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ataupun tidak mau diperiksa ijazahnya itu, tidak mengizinkan semua para penjabat ataupun para peneliti, maka harus dijemput paksa ataupun dipaksa untuk diseretkan ke penjara, ya. Karena semakin lama semakin kita mencurigai bahwasanya ijazah Jokowi ini palsu, ya teman-teman. Nah, dari situlah kita menjadi sangat mencurigai apakah ijazah palsu Jokowi itu benar-benar ada, ya teman-teman. Nah, penipu harus dipenjara, selesaikan dengan adil. Rakyat merasakan apa yang dirasakan, seakan merasa dijajah, segala ekonomi naik sedang milik rakyat. Nah, orang tani ada harganya sedang kebutuhan. Orang tani seperti pupuk dipermainkan seakan orang tani dicekik, ya, secara pelan-pelan. Adili presiden dan punya ijazah atau ijazahnya palsu itu dikatakan penipuan negara, merugikan rakyat menderita. Ya, karena Jokowi ini telah memiliki ijazah yang palsu, maka rakyat sangat menyesal telah mendukungnya selama dia mencalonkan diri sebagai pemimpin di negara kita ini. Maka baru menyesal mereka. Ternyata di balik itu Jokowi memiliki suatu sikap yang sangat tidak baik di negara kita ini, atau telah membohongi para rakyat dengan memalsukan ijazahnya tersebut. Nah, ini para pengecut, tanda-tanda akhir zaman, manusia ingin saling jatuhkan, ya, karena Ibu Ova ini ataupun para oknum ataupun para termul membela Pak Jokowi ini, maka mereka ini sangat dikatakan sebagai pengecut, ya teman-teman, karena membela kebohongan. Nah, kalau Jokowi bisa diseret ke pengadilan, maka benar ucapan seorang korban akibat gerakan komunis tahun 1965. Para korban bersumpah bila ibunya atau Yap Mei Hao tidak dihukum, maka keturunannya akan menggantikannya. Nah, ketika Pak Jokowi tidak akan segera diseretkan ke penjara, maka keturunannya ataupun para genetiknya nantinya bisa-bisanya memakai trik yang dipakai bapaknya, ya. Jadi semoga Pak Jokowi ataupun Gibran semoga secepatnya diadili, teman-teman, ataupun Gibran harus diundurkan diri. Nah, memangnya siapa yang yakin bahwa
penegakan hukum di negara ini benar bersih. Ya, jelas. Karena juga para penegak hukum ini tidak mau mengadili Jokowi ini, maka ada suatu kecurigaan kepada mereka, ataupun mereka mengira Pak Jokowi telah memberikan uang sogokan kepada masing-masing hakim ini. Jadi semoga ataupun tidak mau dikatakan seperti itu, dan semoga para jaksa ataupun para hakim tidak membela kesalahan, melainkan membela kebenaran ataupun memberikan suatu kejujuran. Nah, pengorbanan para pejuang terdahulu rela mengorbankan segala demi NKRI. Ya, jadi teman-teman, semoga para pejuang terlebih dahulu mengorbankan segala demi NKRI kita ataupun demi negara kita tercinta ini, ya, bisa membela yang mana kebenaran ataupun kepalsuan ijazah. Nah, jadi teman-teman, pejabat-pejabat dibebaskan korupsi, rakyat cuma dikasih beras 10 kilogram beras supaya semuanya menyukai Jokowi, sedangkan Jokowi mendapatkan uang banyak sampai triliunan bebas dari jeratan hukum. Ya, ini juga mereka menyungkil ya masalah beras ya teman-teman, karena mereka mengira ini sangat tidak cukup untuk dimakan oleh warga negara Indonesia ya, melainkan Pak Jokowi memiliki banyak atau mendapatkan uang sebanyak-banyak mungkin dari hasil tersebut. Jadi sehat selalu Pak, semoga Allah selalu melindungi hambanya yang selalu memberikan keterangan yang benar, jelas, dan bisa dipahami bagi rakyat yang waras. Semoga perjuangan RRT semakin semangat berkat dukungan dari orang-orang atau tentang ijazah ini, dan juga rakyat selalu mendukung perjuangan RRT. Ya, mereka sangat memperjuangkan RRT ini supaya bisa membongkar semua kasus ijazah tersebut. Ya, orang yang waras pasti bisa berpikir rasional. Sederhana saja seorang pejabat publik, apalagi sejelas presiden, diminta untuk negarawan untuk menunjukkan selembar ijazah ya saja sampai bertahun-tahun. Kok sulitnya minta ampun dari situ saja ada jelas kalau bermasalah. Ya, mereka sudah mengira bahwasanya kalau misalnya Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya, berarti itu ada masalah ya, ataupun itu suatu rekayasa, ataupun dari mana dia ambil ijazah tersebut. Kenapa mereka mencurigai hal tersebut? Karena Jokowi tidak mau menunjukkan selama bertahun-tahun ini. Ya, jadi dari situlah mereka sudah mengetahui.